peninggalan nenek moyang kami semenjak penjajahan Belanda. Tinggal lamanya sama kami hampir 150 tahun tinggal di rumah ini. Inilah apanya, alatnya, pedangnya. Pedang dulu. Ini bukunya, buku namanya Lak-Lak, buku Lak-Lak. Perawatannya sekali sebulan kalau ada duit kami disarulah pakai jeruk purut, dimandikan supaya bersih dia, supaya jangan menyakiti sama kami keluarga. Makanya aku bilang tadi sama kalian kan, bikinlah apanya gitu kan. Ini kalau pandai membacanya, tahu artinya, obat kalian dari sini semua. Obat katanya, tapi kami nggak tahu bacanya. Artinya pun kami nggak tahu. Yang pandai lah, yang pintar. Makanya bisa jadi obat katanya dari sini. Pak ini dibagi menjadi 5 wilayah. Kalau istilahnya orang Pak menyebut dengan suak. Saya telah melakukan penelusuran dan perjalanan untuk melihat berbagai artefak peninggalan aksara Pak. Ini saya lakukan di Kabupaten Deiri dan Kabupaten Pak Barat. Pada tahun 2021, tepatnya di bulan Juli, kita telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Deiri. Ada artefak yang bertuliskan aksara. Ini tepatnya di Kecamatan Sumbul. Ada batu artefak yang bertuliskan aksara. Ada 2 batu itu yang kita temukan. Dan selanjutnya kita lakukan penelusuran di Desa Pasi. Ada juga di sana batu bertuliskan aksara yang berisikan terkait pesan nasihat. Dan kemudian kita lanjutkan penelusuran. Kita temukan sebuah artefak aksara yang ada di Kabupaten Pak Barat. Ini tepatnya di Kecamatan Situlutali Urang Julu. Nah, ini Desa Leilangge. Nah, di sini juga kita temukan batu beraksara yang memiliki pesan-pesan khusus kepada masyarakat. Namun memang di Kabupaten Pak Barat sampai sejauh ini belum kita temukan aksara yang tulis pada media kulit kayu. Kalau menurut cerita warga dan juga masyarakat, dulunya banyak memang itu disimpan oleh warga. Tetapi minim sekali ataupun jarang sekali masyarakat ataupun warga yang memberikan publis aksara ini tadi kepada masyarakat ataupun siapapun itu. Kalau dulunya orang Pak ini sering berpindah-pindah tempat ataupun berpindah kampung, bahkan sering membuka lahan perkebunan secara berpindah-pindah.
dari suatu tempat ke tempat lain, pasti ada saudara yang tertinggal di kampung lama yang mereka tinggalkan. Jadi bagaimana caranya agar pesan-pesan mereka itu tersampaikan, dituliskan dalam bentuk aksara. Dan inilah dijadikan pada media kulit kayu ataupun bambu, bahkan kepada batu. Jadi untuk mengenang ataupun mengingat bahasa yang digunakan inilah sehingga perlu dituliskan dalam aksara. Umumnya di Tanah Pak-Pak, aksara itu dituliskan dalam 3 media. Yang pertama batu, memang batu ini umum ditemukan di tengah-tengah masyarakat Pak-Pak. Hampir setiap sungai jenis batu ini ada ditemukan. Kemudian kulit kayu. Kulit kayu ini terbuat daripada kayu gaharu. Kayu gaharu ini banyak ditemukan di Tanah Pak-Pak hingga saat ini. Mungkin ini juga salah satu alasan sehingga leluhur menjadikan kulit kayu gaharu ini sebagai media penulisan aksara. Memang benar, kulit kayu gaharu sampai saat ini terbukti hingga ratusan tahun bertuliskan aksara masih utuh. Ada 3 kulit kayu kita temukan hingga saat ini masih utuh bertuliskan aksara. Dan kemudian yang terakhir bambu. Bambu memang banyak ditemukan di Tanah Pak-Pak. Baik di Simsim, di Kepas, hingga sekarang masih banyak kita temukan. Nah, pada umumnya di dalam tulisan aksara baik pada kulit kayu dan bambu itu berisikan terkait mantra ataupun tabas dan kemudian ilmu-ilmu ataupun mantra yang sering digunakan untuk pengobatan dan lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Aksara yang dikenal di Tanah Pak-Pak digunakan untuk menyampaikan pesan pada orang lain. Baik itu pesan moral ataupun niat bergotong royong. Misalnya dalam pesan menanda tahun, dia ingin mengundang saudara-saudaranya yang ada misalnya di daerah Simsim, di daerah Kepas, ataupun Boang. Proses upacara menanda tahun ini adalah proses yang sangat sakral, di mana terjadinya proses bercocok tanam yang diawali oleh Sukut Nitalun. Sukut Nitalun ini bisa dikatakan adalah orang yang dituakan ataupun orang yang membuka kampung. Inilah yang pertama sekali membuka proses bercocok tanam, kemudian diikuti oleh warganya yang ada di desa itu. Kemudian dilaksanakanlah ini secara sakral bersama-sama dengan masyarakat. Dengan pengago, dengan Imada Jadi. Melalui ritual menanda tahun inilah harapannya nanti semua tanaman yang ditanam kemudian hasilnya nanti berlimpah. Itulah harapannya melalui proses ritual menanda tahun. Dan itu juga lah diutarakan di dalam pesan-pesan yang ada di dalam aksara tadi, baik dalam kulit kayu dan juga kita temukan ini di dalam batu beraksara yang ada di Tanah Pak-Pak. Poin penting yang kita ambil adalah yang pertama, aksara ini berisikan mantra-mantra. Mantra ini bertujuan untuk menyembuhkan dari segala penyakit. Penyakit ini kadangkala hadir daripada wabah penyakit yang musiman, ada juga daripada gangguan lingkungan sekitar, bahkan daripada gangguan hewan ataupun binatang buas kadangkala datang ke kampung.
untuk induk aksara Pak-Pak ada 21 buah, kemudian untuk anak surat ada 8 buah. Ada aksara jenis lainnya, misalnya aksara Karo, aksara Toba, aksara Simalungun, dan Angkola ataupun Mandeling. Ini dibedakan hanya pada jumlah induk surat dan anak suratnya saja. Memang ada beberapa induk surat yang berbeda, umumnya hanya 3 induk surat. Begitu juga dengan anak surat, di Pak-Pak ada 8 anak surat, memiliki perbedaan 3 anak surat bila dibandingkan dengan anak surat di Karo dan di Toba. Ada yang tahu berapa induk surat dan anak surat aksara Pak-Pak? Ada 18 untuk induk. Kemudian anak surat ada berapa? Ada 8, ya benar. Jadi apa saja induk surat itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi inilah dia saya tuliskan gabungan antara induk surat dan anak surat Pak-Pak. Coba kita sebutkan bersama-sama. Ma, na, pa, ra, ta, u, nga, wa, ya. Induk surat Pak-Pak. Kemudian kita lanjut yang anak surat. Mulai dari i, e, o, u, e lemah, eng, ha, dan terakhir penggelat. Hingga saat ini kita telah menemukan berbagai media, sisa peninggalan daripada media yang beraksara, baik di kulit kayu, di bambu, dan kayu. Untuk di batu sendiri kita temukan ada 4 media yang bertuliskan aksara, namun ini letaknya di Kabupaten Deri dan Kabupaten Pak-Pak Barat. Nah, kemudian untuk kulit kayu kita temukan juga di Kabupaten Deri ada 4 tulisan aksara yang ditulis pada kulit kayu. Kemudian di Kabupaten Pak Barat kita temukan 1. Jadi jumlahnya ada 5. Sedangkan di bambu masih kita temukan 2. Itu tepatnya di Kabupaten Pak Barat, Kecamatan Setelutari, Urang Jehe. Nah, uniknya di Pak-Pak itu kaya akan tulisan aksara Pak-Pak yang dituliskan pada media batu. Namun memang ada beberapa juga masyarakat yang masih menyimpan tulisan aksara pada bambu, modelnya seperti ini. Namun lebih uniknya lagi, lebih banyak kita temukan aksara itu dituliskan pada media batu.
Inilah bahan yang digunakan untuk menuliskan aksara pada kulit kayu. Jadi konon kayu gaharu ini salah satu jenis kayu yang sangat penting, yang sangat dicari oleh pencari rempah-rempah baik internasional ataupun nasional. Perkembangan aksara Pak-Pak sendiri hingga sejauh ini memang saya pribadi ini yang menjadi kekhawatiran. Banyak media yang bertuliskan aksara Pak-Pak, namun pelestariannya masih tergolong minim. Jadi saya pribadi melakukan berbagai upaya untuk melestarikan aksara Pak-Pak ini. Upaya yang dilakukan yang pertama menuliskan di dalam buku aksara-aksara Pak-Pak. Buku inilah yang saya sebarkan kepada masyarakat. Jadi nanti mungkin mahasiswa kalau berkunjung penelitian ataupun pengabdian ke Tanah Pak-Pak, cobalah diajak para dosennya ataupun teman-temannya untuk berkunjung ke sana. Saya kira itu akan unik. Yang kedua, saya juga mengajarkan aksara Pak-Pak baik di kampus maupun di sekolah-sekolah. Dan juga aksara Pak-Pak saat ini sedang kita diskusikan, saya ajak tokoh-tokoh dan masyarakat untuk mendiskusikan bagaimana upaya untuk melestarikan aksara Pak-Pak ini ke depan. Saya berharap kepada dinas-dinas pemerintah daerah yang ada di Tanah Pak-Pak untuk melakukan pengajaran kepada setiap sekolah mengenai aksara Pak-Pak dalam studi muatan lokal. Begitu juga dengan para tokoh masyarakat untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pelestarian aksara Pak-Pak. Begitu juga kepada pemerintah daerah. Mari kita bersama-sama melestarikan aksara Pak-Pak dengan menuliskan aksara Pak-Pak ini di berbagai gedung-gedung pemerintahan. Inilah saya kira bagian daripada upaya pelestarian aksara. Belajar daripada sebelum-sebelumnya, banyak aksara yang ditulis pada kulit kayu yang kita rasa banyak hilang. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak disimpan oleh warga, namun tidak dirawat dan pada akhirnya hilang.
Upaya yang saya lakukan untuk mempertahankan artefak-artefak ini agar tetap utuh dan lestari, saya berharap kepada tokoh ataupun masyarakat yang menyimpan daripada artefak ini agar tetap memelihara dan menyimpan. Saya juga berharap masyarakat memberikan artefak ini kepada masyarakat melalui museum, baik itu museum daerah ataupun museum Provinsi Sumatera Utara, karena tentu melalui museum ini akan dilakukan perawatan-perawatan yang sistematis untuk kebertahanan dan keselamatan daripada aksara-aksara. Upaya yang kita lakukan untuk merawat dan menjaga budaya kita adalah dengan cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah tugas kita bersama-sama ke depan. Saya berharap kepada masyarakat Pak dimanapun berada, baik yang di daerah, di kampung, ataupun di Lebuh, begitu juga yang tinggal di perantauan. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk melestarikan budaya Pak. Baik itu aksara, baik itu upacara adat, baik itu tradisi lisan, baik itu bahasa, kita jagalah bersama-sama. Jangan malu kita berbahasa Pak, jangan malu kita menggunakan tradisi dan upacara adat Pak, jangan malu kita berbahasa Pak. Salam budaya, juah juah, juah juah, juah juah.